Di banyak negara, krisis yang menyengsarakan akan melahirkan dialog antara rakyat dan pemerintah. Namun di Venezuela, krisis justru melahirkan represi. Setiap kali rakyat turun ke jalan menyuarakan keluhan, entah karena kelaparan, listrik padam, atau hak demokrasi dicabut, rezim Maduro merespon dengan tinju besinya. Demonstrasi dianggap ancaman, oposisi diperlakukan bak musuh negara, pasukan keamanan lengkap dengan pentungan gas air mata hingga peluru karet, bahkan peluru tajam, dikerahkan untuk membubarkan massa. Dalam dua gelombang protes besar pada tahun 2014 dan 2017, aparat dan kelompok milisi pro-pemerintah yang dikenal sebagai Seletivos melakukan kekerasan brutal. Mereka menembak demonstran dari jarak dekat, memukuli warga yang sudah tidak melawan, bahkan menyerbu rumah-rumah di area sekitar demonstrasi. Hasilnya begitu tragis, di tahun 2014, 43 orang tewas dalam unjuk rasa, dan pada puncak demonstrasi 2017, jumlah korban melonjak hingga 164 orang tewas dalam beberapa bulan saja, dan ribuan lainnya luka-luka. Tidak cukup sampai di sana, ribuan orang ditangkap semena-mena. Sejak 2014, lebih dari 12.500 orang ditahan terkait aksi protes. Bukan hanya demonstran, tapi juga orang-orang yang kebetulan berada di sekitar lokasi. Dan beberapa bahkan diciduk dari rumah tanpa syarat penangkapan. Banyak di antara mereka yang dipenjarakan berbulan-bulan atau bertahun-tahun lamanya. Sebagian disiksa dalam tahanan, ada laporan tahanan dipukuli, disentrum hingga dilecehkan secara seksual oleh aparat. Yang lebih mengerikan lagi, sebagian dari mereka tidak pernah kembali, entah karena dibunuh diam-diam atau menghilang di penjara rahasia. Bagi banyak orang Venezuela, momen ketika rasa marah berubah menjadi benci terpatri jelas di ingatan. Mereka mengatakan bahwa kami lapar, kami protes di jalan, dan negara bukannya menolong, mereka malah memukuli dan menembaki kami. Maduro di mata mereka bukan lagi seorang presiden, melainkan penindas yang memusuhi rakyatnya sendiri. Satu hal lain yang mengobarkan kebencian adalah kontras yang telanjang antara kehidupan rakyat jelata dan segelintir elit penguasa. Saat rakyat antri berjam-jam hanya untuk sepotong roti atau sebungkus tepung jagung, para pejabat tinggi dan kerabatnya asik menikmati kemewahan. Pemandangan ini terlalu menyakitkan untuk diterima rakyat yang menderita. Misalnya pada September 2018, dunia digemparkan oleh video viral yang menunjukkan Maduro dan istrinya, Cilia Flores, berjamuan steak mahal di restoran selebriti koki Heartbeat di Istanbul. Dalam video tersebut, Maduro tampak santai menghisap cerutu dari kotak pribadi, sementara sang koki menyiapkan daging sapi premium berlapis emas di hadapannya. Dan semua ini terjadi di saat jutaan rakyatnya kelaparan di tanah air. Spontan saja, publik Venezuela murka. Julio Borges, mantan ketua parlemen yang kini menjadi oposisi, mengecam. Sementara orang Venezuela menderita dan sekarat kelaparan, Nicolas Maduro dan Cilia berpesta di salah satu restoran termahal di dunia. Kata-kata itu sangat menggambarkan perasaan rakyat, bukan iri karena tidak bisa makan steak mahal, melainkan rasa terluka karena ketidakadilan yang mencolok. Kontras serupa terjadi setiap hari ketika mayoritas rakyat berjuang bertahan hidup, lingkaran dalam Maduro hidup nyaman. Banyak pejabat dan kroni diduga menumpuk harta dari korupsi dan penyelewengan. Bahkan laporan menyebut para petinggi pemerintah turut memperkaya diri lewat krisis. Misalnya dengan menyelundupkan barang subsidi dan menjualnya di pasar gelap. Sementara rakyat antre bahan pangan murah yang diatur pemerintah. Kaum elit diduga diam-diam menjual bahan pangan itu dengan harga yang selangit demi laba pribadi. Keluarga para pejabat berpergian ke luar negeri belanja barang mewah ketika rakyat susah payah mencari obat untuk anaknya yang kesakitan. Dan ketimpangan ini yang menghancurkan kepercayaan dan rasa hormat rakyat. Bagi orang Venezuela biasa, rezim Maduro tidak hanya gagal, tapi juga munafik dan zalim. Meminta rakyat berkorban atas nama revolusi, sementara mereka sendiri bebas pesta pora. Dan pada akhirnya, kebencian rakyat terhadap Maduro berakar dari pengkhianatan terhadap tanggung jawab paling mendasar seorang pemimpin. Hidup sehari-hari rakyat berubah menjadi neraka, kebutuhan pokok tidak terpenuhi. Suara protes dibungkam dengan kekerasan, dan mereka dipaksa menyaksikan oligarki kecil menikmati kekayaan di atas penderitaan mereka. Kombinasi faktor-faktor inilah yang membuat nama Nicolas Maduro dielulukan dengan kemarahan. Sosok yang dianggap menghancurkan negeri dan menginjak-injak martabat rakyatnya sendiri. Dan kebencian itu terakumulasi dari tahun ke tahun, hingga pada akhirnya mengarah pada runtuhnya kekuasaan Maduro dan penangkapan dirinya. Penangkapan Nicolas Maduro bukanlah peristiwa mendadak yang muncul entah dari mana. Ada 3 faktor besar yang menjelaskan mengapa pada akhirnya Maduro yang dulu tampak tidak tersentuh bisa ditangkap dan dihadapkan pada proses hukum. Pertama,
tuduhan kriminal internasional yang menumpuk. Selama bertahun-tahun, Maduro bukan hanya dicap sebagai diktator yang korup, melainkan dituduh menjadikan Venezuela sebagai negara mafia, alat kejahatan terorganisir berskala internasional. Sejumlah investigasi internasional menuding Maduro dan lingkaran dalamnya terlibat dalam berbagai kejahatan berat, terutama narkoterorisme. Istilah ini mengacu pada penggunaan perdagangan narkoba atau tujuan teror atau subversi, dan Maduro didakwa bersekongkol dengan kartel narkoba dan kelompok gerilya untuk menyelundupkan kokain ke berbagai negara. Pada Maret 2020, Departemen Kehakiman Amerika Serikat secara terbuka mendakwa Nicolas Maduro dan 14 pejabat tingginya atas kejahatan narkotika, terorisme, korupsi, dan perdagangan narkoba. Jaksa Federal Amerika Serikat menuduh Maduro bekerja sama dengan kelompok FARC dari Kolombia dan menggunakan Venezuela sebagai jalur dan perlindungan bagi penyelundupan berton-ton kokain ke Amerika Serikat. Lebih dari itu, Maduro dituduh secara sengaja memanjiri Amerika dengan narkoba untuk merusak masyarakat di sana sambil mengeruk keuntungan finansial. Sebagai bukti keseriusan tuduhan ini, pemerintah Amerika Serikat bahkan mengumumkan hadiah $15 juta bagi siapa saja yang bisa menangkap Maduro atau memberikan informasi yang mengarah pada penangkapannya. Inti dari tuduhan internasional ini adalah Maduro diduga menjalankan negara layaknya sebuah sindikat kriminal. Ia dan sekutu-sekutunya dituduh mengubah institusi Venezuela menjadi tameng bagi perdagangan narkoba dan pencucian uang, alih-alih melayani rakyat. Jaksa penuntut menyatakan bahwa alih-alih mengurusi kesejahteraan rakyat, rezim Maduro justru mengkhianati rakyatnya dan menggunakan posisinya untuk memperkaya diri dari uang narkoba. Selama Maduro masih berkuasa penuh di Caracas, upaya hukum internasional ini ibarat macan kertas. Dakwaan boleh dilayangkan, tapi ia sulit disentuh karena status kepala negara memberinya semacam imunitas de facto. Namun begitu cengkraman kekuasaannya melemah, dakwaan-dakwaan yang telah lama menumpuk ini segera diaktifkan menjadi dasar hukum untuk menangkapnya. Dengan kata lain, ketika perlindungan kekuasaan runtuh, Maduro tidak lagi kebal dari jerat hukum internasional yang sudah menantinya. Maduro boleh saja terus mengaku sebagai presiden sah Venezuela, namun di mata banyak pihak, baik dalam negeri maupun komunitas internasional, legitimasi politiknya telah luntur total. Sejak pemilu tahun 2018 di mana Maduro mengklaim kemenangan periode keduanya, proses demokrasi di Venezuela semakin dicap sebagai sandiwara. Pemilu 2018 tersebut secara luas dianggap tidak bebas dan tidak adil. Oposisi utama dilarang ikut, banyak kandidat lawan Maduro dipenjara atau diasingkan, media dibungkam, dan laporan kecurangan merajalela di mana-mana. Akibatnya, hasil pemilu itu ditolak oleh banyak negara. Pada awal 2019, pimpinan oposisi Juan Guaido mendeklarasikan diri sebagai pemimpin interim yang sah, berpegang pada konstitusi yang mengatur pergantian jika tidak ada presiden terpilih yang legitimati. Langkah ini pun mendapat dukungan yang begitu luasnya. Puluhan negara termasuk Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Jerman, Prancis, Spanyol, Brazil, Kolombia, dan lainnya secara terbuka menyatakan tidak mengakui mandat Maduro, mengakui Guaido sebagai pemimpin sah sementara. Uni Eropa secara kolektif mendesak Maduro menggelar pemilu baru yang bebas. Ketika ia menolaknya, banyak negara Eropa yang menyusul menolak legitimasinya. Bahkan Sekjen OAS, yaitu Organisasi Negara-Negara Amerika, menyebut Maduro sebagai usurper atau perebut kekuasaan. Artinya, secara de facto Maduro memerintah tanpa restu rakyat dan tanpa pengakuan dunia yang luas. Di dalam negeri, Maduro mempertahankan kekuasaan bukan lewat mandat demokratis, melainkan melalui kontrol aparat dan institusi yang loyal. Sejak oposisi memenangkan mayoritas kursi parlemen pada tahun 2015, rezim Maduro secara sistematis mengkerdilkan lembaga legislatif tersebut, memotong kewenangannya dan membentuk majelis tandingan yang diisi pendukungnya. Ia juga memasukkan loyalisnya ke Mahkamah Agung dan lembaga kunci lainnya, memastikan tidak ada check and balance. Tokoh-tokoh oposisi yang terlalu vokal satu persatu dipersekusi. Ada yang dijebloskan ke penjara, ada yang dilarang maju untuk pemilu, bahkan beberapa terpaksa melarikan diri ke luar negeri untuk menghindari penangkapan. Dengan kata lain, pada tahun-tahun akhir kekuasaannya, Maduro memerintah layaknya diktator yang kekuasaannya hanya ditopang oleh senjata, bukan oleh rakyat. Situasi ini memiliki konsekuensi besar secara hukum dan diplomatik. Begitu banyak negara dan organisasi internasional yang tidak lagi mengakui Maduro sebagai kepala negara yang sah, maka imunitas diplomatik yang biasanya melindungi seorang kepala negara pun menjadi dipertanyakan. Maduro semakin diperlakukan sebagai aktor ilegal yang kebetulan masih bercokol di istana, bukan sebagai presiden normal yang dihormati kedaulatannya. Maka ketika kesempatan muncul, misalnya saat posisinya melemah secara internal, maka penegak hukum internasional tidak lagi ragu bergerak. Penangkapannya ibarat menangkap bos mafia, bukan menjatuhkan kepala negara yang sah. Hilangnya pengakuan inilah yang membuka jalan bagi langkah ekstrim seperti penangkapan seorang presiden yang masih berkuasa.
sesuatu yang nyaris tidak terbayangkan jika ia masih memiliki legitimasi politik. Faktor ketiga inilah yang sangat krusial. Negara Venezuela di bawah Maduro ambruk sedemikian rupa sehingga tidak mampu lagi menjadi perisai pelindung bagi dirinya. Selama bertahun-tahun meski rakyat menderita, Maduro tetap bertahan karena dua pilar utama, yaitu dukungan militer dan kokohnya institusi negara di bawah kendalinya. Namun menjelang kejatuhannya, kedua pilar itu rapuh. Militer yang selama ini menjadi penopang kekuasaan mulai terpecah belah. Seiring memburuknya krisis, moral prajurit merosot, tentara pun manusia biasa yang keluarga mereka ikut kelaparan. Ratusan personel militer dilaporkan membelot atau disetir sepanjang 2019, melarikan diri ke negara tetangga. Meskipun pucuk pimpinan militer masih diisi oleh loyalis Maduro, jelas sekali ada riak-riak perpecahan di bawah permukaan. Beberapa perwira tinggi bahkan dikabarkan diam-diam bernegosiasi dengan oposisi. Misal pada April 2019, Kepala Intelijen Venezuela, yaitu Jenderal Manuel Christopher Figuera, memutuskan untuk berkhianat dan menyatakan ketidakpercayaannya lagi pada Maduro. Ini pertanda bahwa retakan dalam tembok pertahanan Maduro kian melebar. Sementara itu, lingkaran elit di sipil pendukung Maduro pun mulai goyah. Banyak dari mereka yang menghadapi sanksi internasional, seperti pembukuan aset, dakwaan kriminal, seperti kasus narkoba dan pencucian uang. Beberapa tokoh kunci lazim dilaporkan menyiapkan plan B untuk diri mereka sendiri, entah dengan menyembunyikan kekayaan di luar negeri, mengamankan keluarga di tempat aman, atau menjajaki kesepakatan diam-diam agar kelak mendapat keringanan hukuman. Ketika tekanan itu meningkat, maka solidaritas di antara para kroni pun menghilang dan survival instinct membuat masing-masing fokus menyelamatkan diri sendiri. Maduro yang dulu dianggap aset pelindung kepentingan mereka perlahan berubah menjadi beban. Bayangkan para pejabat ini melihat bahwa mempertahankan Maduro justru memperbesar risiko mereka ikut tenggelam. Akibatnya, kesetiaan mereka tidak lagi terjamin. Begitu ada upaya penangkapan, akan kecil kemungkinan semuanya kompak pasang badan untuk melindungi Maduro sampai titik darah penghabisan. Dan benar saja pada akhirnya tidak ada pertahanan terakhir yang efektif. Tak ada lagi cukup loyalis yang mau atau mampu mencegah Maduro ditangkap. Lebih luas lagi, negara Venezuela secara struktural sudah terlalu lemah untuk melawan tekanan eksternal. Ekonomi hancur-hancuran, PDB-nya anjlok lebih dari 60% sejak tahun 2013, dengan inflasi jutaan persen. Produksi minyak sumber daya devisa utama jatuh ke level terendah setelah 30 tahun terakhir. Kas negara kosong belompong, utang menumpuk, dan infrastruktur kritis runtuh. Pemerintah Maduro kehilangan daya tawar di kancah internasional. Bahkan sekutu-sekutu tradisionalnya seperti Rusia dan Cina pun tampak enggan memberikan cek kosong lagi. Dengan sanksi dan isolasi, rezim Maduro kesulitan memperoleh sokongan finansial ataupun militer dari luar. Singkatnya, benteng pertahanannya keropos dari dalam dan luar. Maka ketika momen penegakan hukum itu datang, Venezuela tidak berada dalam posisi yang kuat untuk menolak ataupun melawan. Institusi negara yang seharusnya melindungi presidennya justru sudah lumpuh, militer terpecah, polisi tidak solid, diplomasi pun mandul. Dan pada titik inilah Nicolas Maduro bukan lagi simbol stabilitas, melainkan liabilitas, baik bagi rakyat, bagi para pendukung yang tersisa, maupun bagi kelangsungan negara. Itulah mengapa akhirnya setelah bertahun-tahun kebal, Maduro bisa ditangkap dan dihadapkan pada pertanggungjawaban atas segala tuduhan yang menghantuinya. Dan kesimpulannya, perjalanan dari kebencian rakyat hingga penangkapan Maduro adalah satu rangkaian sebab akibat. Rakyat Venezuela membencinya karena penderitaan yang luar biasa yang mereka alami di bawah rezimnya. Ekonomi yang kolaps, kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi, hak yang disikat, sementara para pemimpin dan elitnya berfoya-foya. Kebencian yang sangat kolektif ini melemahkan pijakan domestik Maduro dan mendorong oposisi untuk terus melawan. Di saat yang bersamaan, komunitas internasional bergerak dengan tuduhan kriminal yang serius, menanti saat yang tepat, dan ketika legitimasi Maduro runtuh dan negara yang ia kuasai tidak lagi sanggup melindunginya, maka jalan menuju penangkapannya pun terbuka lebar. Penangkapan Nicolas Maduro akhirnya terjadi sebagai ujung dari akumulasi krisis kemanusiaan, keruntuhan legitimasi, dan penegakan hukum atas kejahatan yang dituduhkan padanya. Sebuah akhir yang barangkali tidak terelakkan dari babak kelam sejarah Venezuela.